aku makannya tuh bentuk orang cowok-cowok tuh. Biarin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di agenda CCM, tetap di jalan-jalan manja. Jadi untuk hari ini kita mau bersantai manja sambil mau makan es krim numbang. bawahnya ada jelinya. Makanya juga tahu tapi Sambil makan es krim, lihat view yang sangat bagus banget. Viewnya indah banget guys. Nanti coba aku tunjukin ya untuk viewnya. Bahas apa ya? Udah sampai bingung. Sik. Dan untuk kali ini aku nggak jalan-jalan ya guys, karena aku di sini mau nongkrong cantik aja. Nah jadi aku lagi bersantai ya di salah satu tempat ya, dan bisa dibilang ini tempat untuk wisata juga, tapi wisatanya tidak terlalu yang heboh-heboh banget ya. Tempat ini tuh ikonik banget sama biang lalanya guys, biang lalanya tinggi banget. Coba kalian komen kalau mau nanti aku explore kesini ya, komen aja. Nah jadi aku mau memberikan tips ya, beberapa tips untuk kalian yang mau JJM tapi tetap efisien, tidak terlalu boros dan terlalu foya-foya. Simak aja untuk tips berikut ini. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Yang pertama itu usahakan berangkat pagi ya guys. Kalau bisa sih habis subuh, atau kalau enggak jam 6 pagi ya, sekitar jam 5 sampai jam 6 pagi itu guys, itu kuncinya. Karena kalau pagi-pagi itu kan kita masih fresh ya kan, kita masih fresh, masih seger badannya, habis melek bangun pagi, wajah tuh masih fresh semuanya gitu, dan matahari juga belum terlalu tinggi. Soalnya nanti kalau sudah terlalu siang itu biasanya ya kita udah males ya, matahari udah tinggi, sudah panas, itu kita males banget, kita mau keluar-keluar gitu. Itu yang tips yang pertama. Untuk yang kedua, selalu bawa bekal dari rumah ya, apapun yang terjadi, walaupun nanti kita akhirnya jajan ya di luar, tapi tetap usahakan bawa bekal dari rumah. Kita kan nggak tahu ya guys, medan wisatanya tuh seperti apa, kondisi kita tuh seperti apa. Mungkin ya mau niat jajan di luar, kadang di wisata itu ada yang jual kuliner itu sangat-sangat mahal dan harganya tuh nggak ngotak banget guys. Itu ada, aku beberapa kali ada ya di tempat wisata lah, adalah pokoknya. Jadi nggak umum gitu loh guys, kayak itu dibanderol harga tuh sekitar 3 kali lipat harga normalnya gitu guys. Kalau 2 kali lipat sih mungkin masih normal ya, tapi kalau udah 3 kali lipat kan orang-orang mikir ya kalau mau beli ya. Terus yang ketiga, minta sedikit. minta terus. Bawahnya ada itu nih, apa nih, jelly. Terus saran yang ketiga itu selalu bawa baju ganti dari rumah, entah nanti terpakai atau enggak. Minta terus nanti habis. Enggak sedikit tak loh. Tapi kan minta terus, minta. Ya wes, nanti tinggal tak beli sendiri. Saran yang keberapa tadi dek? Ketiga ya? Ketiga. Dan yang ketiga, kita selalu bawa baju ganti guys. Itu penting banget karena kita nggak tahu kondisi kita seperti apa ya, terutama cewek ya. Kadang kalau kita di tempat wisata itu setelah dari situ kita datang bulan atau gimana kan, kita sudah punya serep ya. Soalnya aku juga ada pernah sekali 2 kali tuh kejadian seperti itu guys. Aku berangkat dari rumah itu fine aja ya, tiba-tiba habis dari tempat wisata itu pulang-pulangnya datang bulan. Itu sangat mengganggu sekali, tapi alhamdulillah bawa ya baju ganti, itu aku selalu bawa. Terus syarat yang keempat selalu bawa tas yang besar. Walaupun kalian itu termasuk orang yang mementingkan OOTD, mementingkan style, itu pakai yang sangat modis dan elegan dan estetik ya, tapi selalu bawa satu tas yang bisa untuk muat semua barang, bisa untuk muat banyak ya, entah itu ransel ataupun tas jinjing, pokoknya yang muat banyak. Itu sangat penting sekali karena kita nggak tahu ya alat-alat apa aja yang bakal dibutuhin di sana. Tahu-tahu kita sakit, tahu-tahu kita kena mah, tahu-tahu kita masuk angin ya, selalu bawa itu ya guys. Ada kelanjutannya ini dengan tips yang nomor 5, itu alat P3K yang simple aja, yang basic aja, seperti minyak angin. Kalau bawa bocil kita selalu bawa minyak telon, digunakan atau enggak yang penting bawa. Terus bawa seperti Hansaplast atau betadine, itu sangat penting sekali ya. Terus untuk tips yang lain yang nomor 7 itu bawa perlengkapan yang basic atau yang standar seperti tisu, payung, topi. Terus bawa kresek, itu yang penting, kresek kosong.
entah itu dipakai buat baju kotor atau dipakai untuk bawa makanan-makanan atau dan lain-lain, yang penting bawa. Nah, untuk tips yang selanjutnya yang ke-8 ya, itu selalu bawa uang serep ya. Jadi kalau bawa uang jangan ngepres, pastikan tujuan kita di mana dulu. Kita misalkan cuman sekitar Semarang ya, kita jangan bawa 100-200 lah ya, minimal kita bawa minimalnya 300.000 gitu. Apalagi kalau perjalanan trip yang sangat jauh-jauh, bawa uang secukupnya, bawa uang serep, jangan mepet-mepet banget kalau bawa uang ya. Untuk jaga nih aja, walaupun kita mencoba, kalian yang lagi bokek ya misalkan lagi mencoba ngirit tapi tetap pakai uang serep. Terus untuk tips yang selanjutnya itu, Dek, dari Wari tau Dek, rusak nanti pintunya. Tips yang paling konyol, yang paling jahat, tips yang paling absurd ya, tips yang paling gila loh gitu. Buat kalian yang udah mepet banget ya, pengen jalan-jalan tapi nggak punya uang, bawa temen yang bawa duit. Biar kalian bisa ditraktir guys. Tapi jangan lupa nanti kalau misalkan kalian punya uang atau next time kalian punya rezeki lagi, itu teman yang kamu senderin itu diajak kembali, kamu traktir juga, jadi ada imbal baliknya guys. Jadi jangan cuma mau jadi benalu aja ya, seperti itu. Terus next di tips selanjutnya nomor 10 ya. Terus nomor 10 apa ya? Tips nomor 10 apa? Harus bawa make up. Oh, make up. Oh iya, baik cewek maupun cowok ya. Kalau cowok ya aku nggak tahu ya. Kalau cewek itu wajib bawa make up yang basic aja lah guys, seperti pensil alis, lipstick, eyeliner, udah, sama bedak, udah itu aja. Jaga-jaga aja kalau misalkan kita perlu retouch lagi, touch up lagi ya. Ya walaupun itu tidak berlaku untuk semua orang juga, tapi itu sangat penting sekali. Terus kemudian tips yang nomor 11 apa Dek? Bawa kepala. Bawa itu ya guys, outfit yang harus outfit bawa sandal. ya, pokoknya semuanya itu aku gabungin jadi satu. Tips yang terakhir adalah bawa outfit yang nyaman ya. Jangan cuman kalian mikir OOTD atau lagi viral, lagi ngetren ya, outfitnya seperti ini kalian pakai jadi nggak nyaman. Baik nyaman kalian pakainya atau nyaman di kainnya. Cari kain yang menyerap keringat, adem, dipakai itu adem. Sek. Gak bisa hidupin. Ya wes, sekian dulu videonya, bye bye. Nah, untuk tips selanjutnya, saran dari aku ya guys, kalau kalian itu mau ke tempat wisata, ini kalau menurut aku ya, aku lebih suka itu kalau berkunjungnya itu weekday. Kalau weekend itu satu, karena weekend itu kan banyak orang libur ya kan, libur kerja, itu pasti rame, udah pasti ya. Jadi kita kalau mau ngonten atau kita mau ngevlog itu jadi kurang maksimal, terutama kalau foto juga guys ya. Bukan masalah malu, tapi kalau kita tiba-tiba lagi ngonten di depan spot tertentu, tiba-tiba ada yang ngalangin tuh dari depan atau dari belakang ya, jadi tuh spotnya nggak kelihatan, terus banyak orang lalu lalang. Jadi kalau mau merhatiin spot itu tuh jadi kurang maksimal lah, seperti itu. Harga untuk tiket weekend itu pasti mahal ya, jadi aku saranin kalian weekday aja, pasukan orang wedi krisis. Tapi nilainya weekday. Di sisi lain ya, untuk transportasi juga kalau weekend itu banyak macetnya, mungkin jalanan agak lumayan lengang, jadi kita menuju ke tempat wisata itu lebih cepat guys, dan efisien waktu juga, tidak terlalu lama di kendaraan ya, tidak terlalu lama di transportasi, nggak bikin pegel. Dan kalau kita pakai mobil sih kita bisa lewat tol ya, kalau kita pakai motor, kalau lewat jalan biasa. Nah, terus yang terakhir ya dari aku, saran kalau mau JJM itu harus enjoy ya, harus tenang, hatinya harus tenang, lepas semua beban, lepas semua masalah. Jadi kalau mau JJM atau jalan-jalan itu tidak ada tekanan apapun, tidak ada pikiran apapun ya. Kita niat jalan-jalan itu untuk merefreshingkan pikiran kita ya, healing, atau istilahnya kita menyembuhkan luka-luka hati kita, atau seperti sakit hati atau yang tidak nyaman yang ada dalam diri kita, supaya kita itu keluar dari sana itu hasilnya lebih fresh. Jadi pulang ke rumah itu kita pikirannya seneng, jangan gerundel, jangan miso-miso, jangan gremeng-gremeng atau apapun. Kalau kalian itu tidak dengan hati yang ikhlas, tidak dengan hati yang legowo, itu akan sangat susah untuk menyatu dengan alam. Ngemeng opo aja. Dan juga sebagai bentuk untuk menghargai diri kita sendiri guys ya, self reward. Bukan berarti kita menghambur-hamburkan uang, tidak ya. Kita menghamburkan uang kita untuk beli tiket atau beli makanan atau apa, itu kita dihitung sedekah guys. Jadi jangan pernah berpikiran aku
jalan-jalan ngabisin uang nanti aku jadi miskin, nggak akan ada ya. Patah seperti itu nggak ada. Kalian menghargai diri kalian sendiri, nanti alam akan menyesuaikan energi kalian di sekitar kalian. Nanti yang datang ke kalian itu hal-hal yang positif. Kalau pikiran kalian jernih, kalau kalian itu happy, seneng, itu nanti hal-hal yang datang ke kalian itu energinya baik semua. Dan secara tidak langsung itu akan menarik magnet rezeki juga ya ke diri kalian ya. Jadi jangan pernah sekali-sekali kalian berpikir aku mau jalan-jalan tapi boros, nanti uangku habis, nanti aku jadi miskin. Nggak akan ada istilah seperti itu, nggak akan ada yang terjadi. Kalian harus bisa memanage guys. Misalkan kalau kalian penghasilannya 50.000 misalkan, ya kalian jangan dong masuk ke tempat wisata yang tiketnya 500.000, itu kan nggak worth it banget ya. Itu kan sama aja kalian juga pemborosan. Jadi kalian harus sesuaikan dengan penghasilan kalian ya.